Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga melawat kami lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan biarlah oleh firman-Mu kami terus diubah, kami terus dibentuk, kami terus dibaharui menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, supaya di ujung kehidupan kami, hidup kami ditemukan benar-benar seperti yang Engkau kehendaki ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya itu seharusnya kita menyadari kita telah mati. Ya, saya ulang sekali lagi, hidup sebagai orang percaya itu seharusnya kita menyadari bahwa kita telah mati. Dan mati yang saya maksudkan di sini adalah seharusnya kita telah mati bagi dunia ini. Dan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup bagi Allah. Di dalam Kolose pasal 3, kalau kita membaca ayatnya yang ketiga, dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan itu. Kenapa dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah? Karena ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus, ya. Jadi kalau kita tahu kita ada di dalam Kristus, ini yang firman Tuhan katakan, hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau kita tahu hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus nampak itu adalah pribadi Kristus. Atau dengan kata lain, yang harus nampak dari kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Karena kalau kita tahu Kristus telah mati bagi kita, artinya Kristus mati untuk menebus kita dari segala pelanggaran, salah dan dosa. Itu berarti kita juga telah mati bersama dengan Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu, sebab kamu telah mati. Perhatikan itu, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi yang harus terlihat dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, atau sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, itu hidupnya Kristus. Jadi yang harus nampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, ya, tindakan hidup kita, perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, bahkan gerak pikiran kita harus sama seperti Kristus. Kenapa harus sama seperti Kristus? Karena seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kita telah mati. Perhatikan itu. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau kita tahu Kristus telah mati untuk kita semua, maka itu juga berarti kita sudah mati. Nah, ini yang tidak pernah kita sadari, ini yang tidak pernah kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita. Sehingga di sepanjang hari-hari hidup kita, kita masih tetap hidup mengikuti apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Padahal orang yang sudah mati itu kan sudah tidak punya lagi keinginan apa-apa. Karena orang yang sudah mati itu, ia sudah tidak bisa melihat lagi apa yang ditawarkan dunia saat ini. Ya,
Jadi sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar, kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, berarti kita sudah harus mati terhadap dunia ini. Kita sudah tidak lagi punya keinginan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus benar-benar mati. Lalu di sepanjang hari hidup kita, yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita mau memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, dan ternyata yang kita temukan adalah kita masih seringkali hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, itu berarti kita belum mati, saudaraku. Kita belum hidup mengenakan hidupnya Kristus. Padahal sebagai orang percaya, kita sudah harus hidup mengenakan hidupnya Kristus. Karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan kalau kita mau bercermin pada hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia selama hidup di dunia ini, yang Tuhan Yesus lakukan itu hanyalah kehendak Allah Bapa di sorga, bukan yang lain. Perhatikan itu, yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan seperti itulah yang menyukakan, yang menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, di dalam penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tetap taat. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan itu. Hidup merendahkan diri, hidup dalam ketaatan, dalam keadaannya sebagai manusia. Cara hidup yang seperti inilah yang membuat Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kalau sekarang kita tahu sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus, kita telah mati bersama dengan Kristus, maka yang perlu kita sadari adalah, yang pertama, kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semua harus memuliakan Allah Bapa di sorga. Yang ketiga, sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, kita harus tetap merendahkan diri dan hidup dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga tanpa batas. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Sebab Tuhan Yesus menunjukkan cara hidup yang demikian. Perhatikan itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 yang kita baca ini, kalau tadi kita membaca ayatnya yang ke-8, sekarang kita akan baca ayatnya yang ke-5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup sama seperti Kristus telah hidup itu, kalau firman Tuhan mengatakan itu wajib, maka kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, hidup seperti Kristus, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saya sudah katakan di awal tadi, kita harus sadar kita telah mati. Jadi kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Kalau tadi kita sudah membaca 2 Korintus 5 ayat 14,
di mana firman Tuhan mengatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau kita sadar di dalam Kristus kita semua telah mati. Inilah yang firman Tuhan maksudkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dikatakan yang baru sudah datang, itu berarti kita sudah tidak bisa lagi hidup mengikuti cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama ini, saudaraku, yang firman Tuhan katakan sebagai cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Perhatikan itu. Ini yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita harus benar-benar sadar saat ini kita telah mati dan kita harus hidup benar di hadapan Bapa di sorga, yaitu hidup mengenakan hidupnya Kristus sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini ya Bapa, di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.